pagi hari ini dengan acara kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Suwondo bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu Guru, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan kepada oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Barsuni SPD MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan khususnya untuk Bapak Suwondo yang nanti akan menyampaikan masalah diseminasi budaya positif di SDN 03 Talu. Bapak Ibu dan saya hormati, untuk pelaksanaan diseminasi budaya positif di SDN 03 Talu, Kemudian teori motivasi, hukum, dan penghargaan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia yang dunia berkualitas. Dan bagaimana cara penerapannya? Mari kita dengarkan bersama-sama diseminasi positif budaya positif oleh Bapak Suwondo. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Aisyah yang sudah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, semua warga SDN 03 Talu yang saya hormati pula, selamat pagi, salam bahagia dan salam sehat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, ya, supaya kita semangat dan memotivasi sekolah kita, nanti pada waktu saya dengan SDN 03, panjenengan bisa bilang semangat luar biasa. Oke? Coba SDN 03 Talun, semangat luar biasa. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin kata budaya positif Bapak Ibu juga sudah tidak asing, ya. Kira-kira sebelum saya sampaikan, bukan berarti saya berdiri di depan itu saya paling pintar, tidak. Kita di sini sifatnya adalah diskusi, karena kebetulan di pendidikan guru penggerak itu ada materi budaya positif yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan di sekolah atau di mana saja. Tujuannya adalah untuk membuat suasana positif baik di sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Nah, ini sebelum ke materi, ya, kira-kira menurut panjenengan budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Budaya positif, betul. Ada yang betul, Bu? Budaya positif apa kira-kira? Oh, Bu. Budaya apa, Bu? Budaya itu mungkin maksudnya itu adalah kebiasaan positif yang dilakukan di lingkungan sekolah, Pak. Iya, luar biasa ya. Budaya itu memang kebiasaan. Budaya itu berasal dari kata kebiasaan, itu budaya. Ya, kalau positif itu hal-hal yang positif. Ya. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang lebih lanjut, biar tidak membosankan, ada es breaking dulu Bapak Ibu, ya. Nah, ini es breaking kali ini clue-nya adalah bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat, bisa diperhatikan, ya. Sekarang kalau bumi itu bulat, clue-nya, clue itu kata kunci. Kalau 10 itu 1, 8 itu 2. Sekarang pertanyaannya, 80 berapa Bapak Ibu?
80 berapa? Clue-nya bumi itu bulat. Kalau 10 itu 1, 8 itu 2. 80 berapa? Berapa? 20. Ya boleh, tidak apa-apa. Di sini nggak ada yang salah kok. Berapa? Ayo kita menguji motorik dan sensor kita ya, untuk konsentrasi saja. Berapa 80? 21. 21 ya. 21 berapa Bapak Ibu? Ada yang lain? Mari kita perhatikan clue-nya dulu. Clue-nya bumi itu bulat itu ya. Betul kan? Bumi bulat. Nah, kata kuncinya bumi bulat, 10 itu 1 ya. Sebenarnya 80 itu 3 Bapak Ibu. 83 ya. 1 tambah 3 tambah 2 kan? 83 dari mana Bapak Ibu? Dari clue-nya itu bumi bulat. Kita perhatikan angka 10 yang bulat itu berapa? 1 ya kan? Nah, angka 8 yang bulat berapa? 2. Sekarang 80 berarti yang bulat berapa? 3. Berarti kalau 6.000 berapa? 6.000 berapa? 4. Betul, luar biasa. Ini sudah mulai konsentrasi. Ya, 12.000 berapa? 12.000 lima. Konsentrasi ini. 12.000 berapa? 12.000. Tadi 6.000 4 sudah tahu. 12.000 berapa? 12.000. Tadi 80 berapa Bapak Ibu? 3 kan? Nah, 6.000 tadi ada yang jawab 4 sudah betul. Sekarang 12.000 berapa? 5. Kok tadi jawabnya berarti belum konsentrasi, betul tapi belum konsentrasi. Sebenarnya 12.000 itu 3. Kok bisa Pak? 3? Dari mana Bapak Ibu? Coba perhatikan clue-nya bumi bulat. Yang bulat di 12.000 ada berapa? 3. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, ini experience seperti ini itu bisa diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu guru di kelas supaya anak-anak tidak bosan dan juga melatih konsentrasi kita. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, budaya positif tadi disampaikan hal-hal yang baik, yang positif. Nah, tapi budaya positif sebenarnya adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Karena kita fokusnya di sekolah. Sebenarnya bisa di lingkungan masyarakat atau keluarga, tapi kita fokusnya di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini budaya positif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan sehingga mereka dapat berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Nah, ini kata kuncinya adalah berpihak pada murid ini ya. Kemudian konsep-konsep budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan memperhatikan selama ini kita belajar itu sudah bagaimana ya, yang kita terapkan. Kemudian disiplin positif ya, budaya positif itu nanti kuncinya ada disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin ini hal baru Bapak Ibu ya, hal baru yang baru didengar, terutama mungkin yang pernah mendengar, cuma untuk lebih mendalamnya kita akan belajar bersama di sini Bapak Ibu ya. Bagaimana cara penerapannya? Nah, cara penerapannya yang pertama yaitu dengan tadi kita harus merubah paradigma belajar, ya. Nah, paradigma belajar kita itu kita harus sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Diajar Dewantono ini berlandaskan bahwa kemerdekaan belajar yang menekankan pada penuntunan kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi filosofi pendidikan Diajar Dewantono itu ada filosofi penuntun, ya. Kalau dulu mungkin kita kalau belajar itu kan masih teacher center, Bapak Ibu. Jadi berpusat pada guru. Nah sekarang harapannya itu harus student center. Belajar itu harus berpusat pada siswa. Kemudian guru menghamba kepada murid. Menghamba itu bukan menghamba seperti manusia pada Tuhan, tidak. Artinya kita harus mengikuti murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi setiap anak itu memiliki kodrat yang berbeda. Nah, kodrat yang berbeda itu maka kita harus menyesuaikan kebutuhan belajar mereka. Kebutuhan belajarnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, jadi kemerdekaan anak yang A tidak boleh dipaksakan kepada yang B, tidak bisa. Oke. Nah, kemudian filosofi berikutnya adalah kita menuntun. Ibaratnya seorang pendidik itu diibaratkan seperti petani, Bapak Ibu. Petani jagung itu hanya bisa menumbuh kembangkan jagung, tidak bisa merubah jagung. Jadi jagung itu mau menjadi subur atau tidak tergantung petaninya. Nah, kalau misalnya pengen subur ya berarti yang dirubah bukan jagungnya, tapi bagaimana kita menguburkan tanahnya. Terus bagaimana kita merawat, memberikan pupuk, ya kan? Memberikan pupuk kemudian membasmi hama-hamanya. Nah, sehingga jagung itu akan tumbuh subur. Ya, sesuai dengan harapan jagung. Jagung tidak akan bisa berubah menjadi padi atau menjadi tanaman yang lain. Jadi filosofi menuntun itu harus diterapkan di paradigma pembelajaran. Nah, ini kita flashback ke belakang. Apakah kita sudah menerapkan seperti itu di pembelajaran kita apa belum? Ini nanti ada kaitannya dengan budaya positif Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif, dimulai dari disiplin positif, ya. Disiplin positif itu pendekatan yang efektif untuk membantu anak-anak belajar berkembang dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu yang karena sekarang sudah berguru merdeka pasti tidak asing dengan kata-kata profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi Bapak Ibu. Cuma 6 dimensi ini tidak akan bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya disiplin positif. Nah, apa itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Makanya di sekolah kita sudah ada kebiasaan setiap Jumat itu juga budaya positif, ya. Asmaul Husna, kemudian surat-surat pendek. Nanti kalau dikembalikan ke yang tadi, berarti berpusat kepada siswa, yang ini juga siswa itu sudah luar biasa, ya. Kemudian mandiri, siswa harus dilatih mandiri. Bernalar kritis, apakah sudah bernalar kritis? Kadang nanti ada kaitannya dengan kebutuhan dasar siswa tidak bernalar kritis itu sebabnya apa? Berkebinekaan global, ya. Kemudian gotong royong di tempat kita sudah berjalan luar biasa, ini juga budaya positif. Oke. Kemudian kreatif, anak-anak dituntut kreatif, maka sekarang di kelas-kelas itu banyak sekali karya anak yang dipajang karena pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, kemudian hasil kreasi mereka kita prosesi dipajang sebagai bentuk bahwa siswa-siswa kita memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, berikutnya motivasi perilaku manusia, ini penting. Bagaimana kita memotivasi manusia? Ya, itu manusia adalah kekuatan pendorong di balik setiap tindakan dan perilaku kita. Jadi memahami motivasi itu sangat penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Oke? Yang pertama memahami diri sendiri, kemudian memahami orang lain. Kadang
kita tidak bisa memaksakan sesuatu kehendak kita kepada orang lain, terutama kepada peserta didik. Nah ini, serta untuk memprediksi dan mempengaruhi perilaku. Oh, kira-kira apa yang dapat saya arahkan kepada peserta didik sehingga berdampak positif. Ini sumber informasinya dari Wikipedia. Kita biasakan kalau mengutip dari sesuatu itu sumbernya harus diikutkan. Itu jadi kebiasaan seperti itu tidak boleh, karena ini adalah karya orang yang kualifikasi perilaku. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah itu kebutuhan dasarnya itu ada 5 Bapak Ibu. Yang paling tengah adalah survival. Survival itu kebutuhan hidup. Ini yang paling utama ini. Kemudian ada 4 kebutuhan yang lain: kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Sedangkan kebutuhan dasar itu dibagi 2 Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar secara fisiologis dan psikologis. Nah, yang utama adalah fisiologis. Ini apa kaitannya dengan peserta didik kita itu apa Bapak Ibu? Oke. Jadi begini, kebutuhan fisiologis itu kebutuhan makan, tempat tinggal, kemudian kebutuhan pokok ya. Nah, itu kadang kenapa mereka berperilaku tidak sesuai dengan yang lain, karena mungkin kebutuhan dasarnya belum tercukupi. Maka kita harus peka. Nah, kebutuhan psikologis apa? Seperti kebutuhan keamanan. Manusia itu butuh merasa aman, nyaman, tidak ada bahaya. Nah, anak-anak kita yang di sekolah merasa bahaya terancam dari temannya apa. Zaman dulu kan masih ada ya anak yang mungkin berbuat meminta pada temannya dengan cara paksa. Itu sekarang harusnya sudah tidak ada. Ini kebutuhan aman harus ada. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, anak-anak kita harus diperlakukan sama. Ini tidak membeda-bedakan. Ya, kalau seingat saya zaman dulu anak yang terkenal itu yang paling pintar dan yang paling beling. Nah sekarang nggak boleh lagi. Jadi semuanya anak harus diperlakukan sama. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri, ya, kesenangan. Mereka juga butuh kesenangan. Apa kesenangan mereka harus kita fasilitasi. Ini kebutuhan dasar sudah berpengaruh. Nah, kebutuhan dasar ini itu ada pengaruhnya dengan kontrol kita sebagai pendidik. Posisi kontrol kita ya itu ada 5 Bapak Ibu. Mari kita amati. Dari kelima itu apakah sudah pernah dilakukan semua atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Dari kelima kontrol restitusi itu mana yang paling tepat diterapkan kepada siswa kita di sekolah? Nah, kontrol restitusi diri itu adalah model disiplin positif yang dikembangkan oleh William Glasser dan Dan Goss. Terdapat 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh guru untuk mengelola perilaku murid di kelas. Nah, ini ada 5, ada penghukuman, membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, manajer. Ini menurut Bapak Ibu yang paling tepat yang mana? Sebelum saya lanjutkan. Bu? Teman. Nah, kira-kira dari 5 itu apakah kita sudah pernah melakukan apa belum? Nah, ini kadang saya melakukan refleksi diri. Oh, ternyata mungkin saya pernah melakukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini tadi jawabannya teman. Mari kita ulas mana yang paling tepat kita terapkan untuk peserta didik kita sebagai kontrol, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Ciri-cirinya bagaimana? Ini biasanya guru yang berada dalam posisi kontrol penghukum cenderung menggunakan hukuman untuk mengendalikan perilaku murid. Ya, hukuman yang digunakan dalam bentuk fisik atau verbal atau lainnya. Ya, dulu zaman saya sekolah ini sering banget nih. Nih, makanya sekarang jangan lagi, ya. Nah, ini dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Dampaknya dengan posisi kontrol ini akan merasa takut, minder. Makanya tidak heran kalau ada apa-apa disuruh duduk di depan Pak Bu, ya. Enggak mau itu karena mungkin pengaruh dari ini. Karena pendidikan yang kita rasakan itu akan membekas sampai kita dewasa, sampai kita tua bahkan. Nah, ini seperti ini. Apakah guru salah? Ya tidak.
tidak salah. Tujuannya mendisiplinkan, tapi yang kita lihat dampaknya sekarang ya, kalau kita menggunakan penghukuman pasti masa depannya yang terjadi adalah merasa takut, marah dan mendendam. Ini. Nah, ya karena kita harus refleksi apakah kita pernah menggunakan ini. Nah, kalau misalnya seperti saya pernah ya, nanti saya akan berusaha memperbaiki, kita akan menggunakan posisi yang nomor 1. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah ini, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu biasanya guru yang berada dalam posisi kontrol membuat merasa bersalah itu cenderung membuat murid merasa bersalah atas apa yang dilakukannya, Bapak Ibu. Guru mungkin menggunakan kata-kata yang menyakitkan atau membuat murid merasa malu. Ini dampaknya luar biasa, Bapak Ibu. Biasanya murid akan merasa rendah diri, tidak dihargai. Bahasanya gimana? Ini biasanya Bapak Ibu contohnya. Gara-gara kamu sih saya kena tegur Bapak kepala sekolah, itu membuat merasa bersalah. Kamu tidak mau mengerjakan PR sih. Akhirnya teman-teman kamu itu yang satu kelompok kena juga. Ya, kena marah juga itu. Anak itu merasa bersalah akhirnya. Nah, kadang tak sadar ya. Nah, misalnya ngapain kamu berangkat terlambat, ya? Tuh teman-teman kamu jadi ikut kena hukuman itu. Itu membuat rasa bersalah. Anaknya akan menjadi anak yang minder, anak yang merasa rendah diri, akhirnya oh ya saya ini penyebabnya, saya penyebabnya. Akhirnya seperti itu terus yang membekas sampai dewasa nanti. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga menjadi teman tadi. Ya, teman itu juga baik. Ya. Teman itu ciri-cirinya begini Bapak Ibu, guru yang berada dalam posisi kontrol teman cenderung melakukan murid seperti teman. Guru mungkin terlibat dalam percakapan pribadi dengan murid dan mencoba untuk memahami perasaan mereka. Ini juga ada kekurangannya Bapak Ibu. Kekurangannya apa? Posisi kontrol teman dapat membuat murid merasa tidak disiplin dan tidak dihormati. Hal ini dapat mengakibatkan perilaku murid yang negatif, akhirnya ketergantungan. Tenang, aku balane Pak Guru kok. Nah, mereka akhirnya pada waktu berbuat sesuatu, jawabannya aku balane Pak Guru. Ya, ya. Posisi sebagai teman itu juga baik, ya, mengarahkan mereka, tapi harus ada batasannya sehingga anak itu rasa hormat ke guru tetap ada. Jangan sampai nanti aku balani Pak Guru, aku balani Pak Guru, nanti akan berbuat semuanya sendiri. Harus ada batasan-batasan. Ya, itu seperti itu. Jadi ya baik, tapi menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi ke tingkat berikutnya. Sekarang posisi pemantau Pak Guru, okay? Posisi pemantau itu ciri-cirinya guru yang berada dalam posisi kontrol pemantau cenderung mengamati perilaku murid dan memberikan komentar dan saran saja. Hanya memantau saja. Ini kekurangannya kalau posisi pemantau itu murid akan merasa bosan, tidak termotivasi dipantau. Ya, nanti dia, kamu itu kurang rajin, kamu itu kurang disiplin, misalnya itu memantau. Ya, hanya mengontrol saja supaya dia baru belajar. Itu kan mantau. Nadanya akan seperti itu. Nah, tapi di posisi manajer ini luar biasa Bapak Ibu. Di posisi manajer ini ciri-cirinya guru yang berada dalam posisi kontrol manajer bekerja sama dengan murid, ya, bekerja sama dengan murid untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi. Jadi kalau ada masalah itu dicari solusinya bersama-sama. Muridnya juga dilibatkan. Guru melibatkan murid dalam proses pengambilan keputusan dan membantu mereka untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini posisi manajerlah yang bisa menuntun murid akan belajar dari kesalahan menuju disiplin positif dan budaya positif Bapak Ibu. Nah, untuk penerapan yang kelima itu bagaimana? Yang kelima itu dengan menggunakan keyakinan kelas. Pertanyaannya, kenapa kok harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Ya, nah, kalau peraturan itu biasanya terpampang dibuat oleh satu pihak
dan lebih ke arah penghukuman kan gitu Bapak Ibu. Nah, maka sekarang harus dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan positif yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman bersikap dan berperilaku di dalam kelas. Ya, keyakinan kelas membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, kondusif bagi semua murid. Nah, saya mencoba membuat keyakinan kelas. Nanti ada contohnya, ya. Jadi nanti murid dilibatkan. Kira-kira yang menjadi disiplin positif atau keyakinan kelas itu apa? Ya, ditulis. Semuanya dimintai pendapat. Sehingga pada waktu mereka berpendapat, pada waktu mereka melakukan kesalahan, nanti akan dikembalikan kepada keyakinan kelas yang dibuat bersama. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Mulai dari keyakinan kelas dulu dibuat melibatkan semua pihak, baik guru dan murid. Nah, untuk menyelesaikan kasus itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini misalnya keyakinan kelas telah dibuat, ada kasus misalnya anak berkelahi, ya. Kita sudah tidak menggunakan lagi penghukuman, membuat mereka merasa bersalah, membuat menjadi teman. Kalau teman nanti salah satu pihak akan berpikir aku mau Pak Guru, aku, nah kan seperti itu. Kemudian kontrol hanya membiarkan jangan diulang lagi, nggak baik. Tuh. Tetap tidak akan membekas. Tapi dengan cara yang kelima tadi manajer menggunakan segitiga restitusi, ya. Apa yang harus kita lakukan pada siswa itu agar belajar dari kesalahannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang mana yang tadi kita buat bersama? Apakah perilaku mereka yang melanggar itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Itu seperti itu. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Ya dengan ditanya. Misalnya ada anak berkelahi seperti kemarin, maka anak dipanggil, kita menstabilkan identitas. Tadi kamu berkelahi itu alasannya apa? Distabilkan identitasnya. Ya. Kemudian, apakah perbuatan kamu yang seperti itu sudah mencerminkan budaya positif apa belum? Nah, misalnya. Terus validasi tindakan yang salah itu seperti itu. Nanti apakah tindakan kami itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau belum yang kita buat kemarin? Nah, kan berawal dari kesepakatan kelas dulu. Kalau tidak ada kesepakatan kelas maka anak akan bingung. Apa kesepakatan kelas kemarin? Misalnya saling menghormati, ya, kerukunan. Kesepakatan kelasnya itu pada waktu ada anak berkelahi, maka validasi tindakan yang salah tadi kita kembalikan ke kesepakatan kelas. Kemarin kamu membuat keyakinan kelas itu tentang kerukunan dan saling menghormati. Kok kamu hari ini berkelahi? Apakah kamu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan menimbulkan anak itu akan merasa, oh iya berarti perbuatan saya tidak sesuai dengan keyakinan yang saya buat bersama. Akhirnya timbul motivasi dari dalam diri, tidak ada paksaan, kesadaran yang tumbuh secara diri, secara intrinsik Bapak Ibu. Itu akan membekas, sehingga besok akan mengulangi lagi itu berpikir dua kali. Oh, ini tidak sesuai dengan apa yang saya tulis. Kemudian menanyakan keyakinan. Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik daripada ini? Misalnya tidak akan berkelahi lagi, pasti anak dia. Bagaimana caranya kamu supaya tidak melakukan hal yang seperti itu? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu untuk segitiga restitusi ini kemarin saya mencoba menerapkan di dua anak, alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan tidak diulangi lagi, ya. Perkelahian kelas 6 dan kelas 4 akhirnya sudah mereka sekarang rukun lagi, tidak ada efek di belakangnya. Kemarin saya terapkan segitiga restitusi. Nah, kebetulan saya butuh dokumentasinya, tapi hilang. Akhirnya kemarin saya buat rekam ulang untuk dokumentasi. Kemudian yang pertama saya terapkan di kelas. Ada anak yang dituduh mengambil kertas itu, luar biasa itu. Nah, sudah selesai clear.
Nah ini berarti posisi kita sebagai kontrol guru itu yang paling tepat menurut saya. Walaupun yang lain juga baik, tetapi posisi manajer itu yang tepat kita terapkan untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Mungkin sampai di situ ada Bapak Ibu yang mau berpendapat atau memberikan masukan atau yang lain, monggo Bapak Ibu. Boleh berpendapat. Karena kita sifatnya di sini diskusi, biar ada masukan dan lain sebagainya. Nah, nanti kaitannya dengan budaya positif ini, nanti budaya positif akan berjalan dengan adanya prakarsa perubahan Bapak Ibu. Kalau sekolah kita ingin berubah, nanti ada prakarsa perubahan. Kegiatan itu nanti akan didampingi oleh PI saya di PI 2 tanggal 10. Nanti mohon Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kembali. Kita membuat prakarsa perubahan untuk sekolah kita. Nanti didiskusikan bersama untuk prakarsa perubahannya mau bagaimana. Mudah-mudahan berimbas baik pada lingkungan sekolah kita, terutama kepada siswa-siswa, karena dikembalikan kita harus berpihak kepada murid. Ya, pendidikan guru itu harus berpihak kepada murid itu seperti itu. Oke, sampai situ ada masukan atau ada apa? Monggo Bapak Ibu, saya silakan. Tidak apa-apa Pak. Monggo Pak. Ya Pak. Monggo Pak Wan. Mungkin Boleh berbicara. tidak apa-apa. Monggo. Monggo pendapatan jenengan bagaimana? Tidak apa-apa. Pak Gilang mungkin. Bu Asih. Nah, Bu Mariati, Bu Aisyah, ya Bapak, berpendapat itu sekarang kan harus berkolaborasi Bapak Ibu. Kita saling berbagi pendapat, masukan untuk tujuannya itu membuat budaya yang lebih baik lagi. Ya, kolaborasi itu penting. Monggo Bapak Ibu. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Selama ini kan di sekolah kita beberapa tahun yang kemarin kan kita masih menerapkan pola-pola yang lama. Intinya sebelum ada jenengan sebagai guru penggerak untuk menerapkan di sini, memang dampak yang dulu itu sangat terasa mungkin sampai sekarang, dan beberapa siswa masih sedikit menerapkan aturan-aturan yang lama, aturan sekolah yang lama, sehingga dari perubahan yang lama ke yang baru ini masih agak lambat untuk berjalannya. Nah, ini kami mohon untuk nanti Pak untuk sedikit memberi juga masukan kepada siswa-siswa di kelas lainnya juga, sehingga murid-murid yang masih bandel, bahasanya bandel, atau masih sering melanggar aturan yang lama, dengan adanya kesepakatan yang tadi disampaikan dengan keyakinan kelas, sehingga bisa merubah paradigma belajar siswa di SDN LPK tahun ini. Itu mungkin saja masukan dari kami para guru, sehingga Pak nanti ke depan menjadi guru penggerak di SDN LPK tahun itu benar-benar membawa perubahan yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Pak Aturin ini masukannya luar biasa sekali ya. Kita harus kembali ke keyakinan kita. Makanya tadi ada posisi diri kita dan orang lain. Kita harus punya keyakinan bahwa setiap sekolah, setiap panjenengan itu mempunyai skill yang luar biasa. Nah, tapi kadang skill yang kita miliki itu tidak kita kolaborasikan dengan yang lain. Ya, saya yakin setiap panjenengan itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Cuma kadang tidak dikolaborasikan kepada yang lain. Contoh Bapak Ibu, kenapa bangunan ini bisa berdiri tegak? Ini karena ada kolaborasi satu dengan yang lain.
ada tiangnya, ada pilarnya, ada atapnya, ada lantainya. Tiang sekuat itu kalau dia berdiri sendiri tidak mau menopang atap pasti ambruk Bapak Ibu. Sama di sini. Untuk membangun sekolah kita menjadi lebih baik, tidak mungkin saya seorang diri mampu Bapak Ibu. Mari kita berkolaborasi, ya, kita membuat nanti di pertemuan berikutnya ada yang namanya prakarsa perubahan Bapak Ibu. Nah, makanya saya berharap untuk prakarsa perubahan sekolah kita diikuti dengan baik, nanti akan dipandu oleh pengajar praktek saya, ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pembelajaran buat kita Bapak Ibu. Apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, kemudian masukan dari Pak Ahmad itu luar biasa, ya. Anak-anak kita itu tidak seperti kita membalikan telapak tangan, hari ini kita melaksanakan, besok sudah berubah, tidak bisa. Nah, pendidikan itu sifatnya adalah harus menyeluruh Bapak Ibu, secara holistik menyeluruh. Bareng-bareng, bagaimana caranya? Kalau kita terapkan sekarang, maka yang akan mereka rasakan adalah 10-15 tahun yang akan datang. Tapi kita harus berusaha kita terapkan dari sekarang, sehingga dampak yang dirasakan apa yang kita tanam sekarang, anak-anak itu akan merasakan di masa mendatang. Makanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Itu perubahan. Jangan alergi dengan perubahan, karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Hari ini seperti ini, hari esok berubah lagi, berubah itu sudah terbiasa. Makanya di Indonesia itu kurikulum kita selalu berubah. Itu keniscayaan disesuaikan dengan kodrat zamannya Bapak Ibu. Seperti filosofi tadi yang saya sampaikan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, seorang pendidik harus menuntut kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Nah, makanya kita yang harus adaptasi. Oh, sekarang kodrat alamnya anak itu seperti ini loh ini, ya. Berarti bagaimana cara kita menuntut mereka akan berbeda dengan kodrat alam di zaman saya mungkin dulu. Sekarang sudah ada teknologi, saya dulu nggak kenal teknologi. Ya, ini perubahan luar biasa. Dulu pada waktu saya SMA pun seperti ini tidak ada ini proyektor, adanya OHT kalau nggak salah. Jadi pakai apa namanya plastik transparansi ditulis. Ya, saya masih ingat dulu disuruh presentasi itu malamnya buat dulu gambarnya nggak menarik, nggak bisa ada musiknya. Ya, itu saya taruh nanti kalau masanya kebalik tulisannya kebalik. Saya masih ingat dulu. Nah, itu kan membekas sampai sekarang. Nah, murid kita sampai sekarang kodrat zamannya sudah terlalu canggih. Maka menuntutnya bagaimana? Kita mengarahkan untuk mereka biar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena sekarang itu banyak anak-anak sekolah itu yang terjerumus ke hal-hal yang negatif. Misalnya HP digunakan menjadi hal yang negatif, misalnya untuk judi online, untuk slot dan lain sebagainya. Itu kan ke arah yang negatif. Nah, maka kita arahkan, anak-anak ini sebenarnya teknologi luar biasa, bisa untuk belajar loh kalau digunakan dengan bijak. Itu seperti itu. Apa sih belajar? Nah, maka anak-anak kita diajari untuk mengerjakan. Kalau dulu mengerjakan melihat sebagai referensi dikatakan nyontek, padahal bukan nyontek, itu referensi. Biarkan saja siswa kita belajar, karena belajar itu tidak bisa sekali, harus 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti baru akan membekas di otak anak kita. Itu seperti itu. Jadi anak-anak boleh sekarang, dulu kan ada kata-kata open book, dan saya di bukunya kadang-kadang bukannya suka. Nah, bukunya sudah dikemas menggunakan teknologi yang canggih, namanya smartphone, handphone, ya. Suruh aja proses, nggak apa-apa, bukan. Nanti ada debat yang menarik. Kita yang menuntun supaya mereka menggunakannya dengan bijak. Itu seperti itu. Berarti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun sesuai kodrat zamannya, karena sekarang seperti itu. Maka kalau misalnya anak dibutuhkan, karena pendidikan sekolah dasar itu belum diwajibkan membawa HP, SMP pun belum. Tapi kalau tingkat SMA mungkin sudah. Tapi tidak ada kesalahannya kalau sudah membuat kesepakatan bersama pembelajaran menggunakan HP, ya itu boleh, bisa menggunakan HP nanti dengan apa? Pengawasan bersama. Pengawasan bersama, pengawasan untuk kegiatan belajar anak-anak kita. Mungkin seperti itu
itu Pak Dr. MB. Maka kita kerjakan bersama-sama gimana caranya ya. Tadi mulai dari kesepakatan tasawuf juga. Maka pada pagi hari itu kita tanyakan kondisi anak-anak kita, maka di kelas saya itu saya pasang itu ada emoji ya. Emoji itu kan kita gampang tinggal mengambil saja dari misalnya Google atau apa ya, browsing, ada emoji senang, sedih, ya, kecewa. Maka di pagi hari sebelum pembelajaran itu mereka kita tanya dulu, kalau disuruh jawab spontan pasti tidak mau, tapi kalau menggunakan emoji mesti mereka langsung maju dipasang ya, akan dipasang. Nah, emoji itu bisa menggambarkan kondisi siswa kita pada pagi itu, apakah mereka sudah bisa menerima pembelajaran kita atau tidak, apakah mereka punya masalah di rumah atau tidak. Itu seperti itu. Jadi kita carikan solusi untuk pemecahan masalahnya dulu. Nah, maka emoji itu selalu terpampang di kelas saya itu tujuannya, ya itu pasti tidak akan senang semua hari itu kok, pasti ada masalah. Nah, nanti kita carikan pemecahan masalahnya. Apa sih yang terjadi? Ya. Nah, setelah akhir pembelajaran, ya kita biasakan melakukan refleksi. Refleksi diri itu penting untuk langkah kita ke depan. Karena kita itu berpihak kepada murid, kita kembali ke murid. Jangan alergi dengan masukan. Apalagi yang dimasukkan adalah siswa kita, orang tua wali murid maksudnya ya. Itu memberikan masukan luar biasa. Maka di grup pas saya itu masukan dari orang tua luar biasa. Saya terima karena sebagai bentuk perbaikan saya ke depan itu seperti apa. Waktu saya memberikan masukan, kalau tidak berani biasanya dengan tulisan nanti dipasang. Itu sebagai bahan refleksi. Pembelajaran yang saya hari ini misalnya mintanya seperti apa, karena anak-anak tidak sama ya kebutuhannya. Nanti dulu pernah kita membuat pembelajaran berdiferensiasi, tapi ini nanti kalau saya sudah dibuat satu, saya akan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu. Oke, dulu pernah belajar di KKB bareng-bareng. Nanti kebutuhan siswa kita belajar itu seperti apa? Mungkin seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada lagi? Oh, boleh sanggup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit pengalaman nih Pak. Saya itu kan mengajarkan baru. Pertama saya di sekolah yang dulu pertama mengajar itu, mayoritas anak-anak sana itu anaknya bisa dikatakan nurut gitu Pak. Ya. Setiap ada tugas itu jarang sekali satu kelasnya itu tidak mengerjakan, itu jarang sekali. Mayoritas anak-anaknya itu kalau diberi tugas pasti langsung mengerjakan. Misal hari ini dikasih tugas, tadi pagi saya masuk kelas terus dikasih tugas, siangnya mau pulang sekolah itu pasti tanya kembali, Bu, apakah benar tugasnya ini seperti ini, nanti carinya di mana gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau dulu itu saya merasa anak itu memiliki rasa tanggung jawab yang besar Pak. Nah, sedangkan saya itu di sana kan masih belajar Pak, di sini pun juga masih belajar. Tapi dengan flashbacknya mereka itu jadi merasa saya itu, oh mungkin cara saya ini benar gitu. Nah, setelah saya kesini, saya itu kayak merasa apa pembelajaran saya yang kurang menarik, apa pembelajaran saya yang kurang disiplin, atau itu saya itu merasanya kekurangannya itu pada diri saya sendiri Pak. Ketika mengajar di sini sebenarnya kaget. Karena apa? Kalau anak-anak di sini diberi tugas itu tidak ada rasa penyesalan ketika mereka itu tidak mengerjakan tugas. Kayak nggak apa-apa, nggak mengerjakan tugas, Bu Aisyah juga nggak apa-apa. Pertama-tama saya masuk di sini tuh saya menerapkan apa yang saya terapkan di sekolah sebelumnya, santai, menyenangkan. Tapi setelah saya rasa beberapa kali pertemuan, anak-anak itu kayak semakin seenaknya sendiri gitu Pak. Sebenarnya tanpa saya sadar, saya juga sudah melakukan segitiga restitusi itu. Saya menanyakan apa yang membuat anak-anak tidak suka, terus apa yang mereka suka, dan bagaimana caranya agar mereka suka. Tapi sepertinya belum bisa terrealisasi gitu loh Pak, belum bisa diterapkan oleh anak-anak.
Nah, sampai saat ini pun sepertinya anak-anak itu kalaupun mereka tidak mengerjakan tugas, tidak melakukan kegiatan di dalam kelas, mereka itu kayak seperti tidak ada rasa bersalah. Nah, menurut Bapak itu bagaimana cara untuk memperkuat Bapak Ibu guru, maksudnya untuk menerapkan keyakinan dalam kelas itu bagaimana, Pak? Oh ya. Terima kasih seperti itu. Ya. Pertanyaan luar biasa sekali nih buat bagaimana menumbuhkan rasa kesadaran siswa kita kan gitu ya maksudnya. Nah, garis besarnya seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu, kita lihat dari kebutuhan dasar dulu tadi. Kebutuhan dasar yang paling utama adalah tadi sosial. Setiap sekolah, setiap tempat itu memiliki kodrat alam yang berbeda. Ya. Makanya di filosofi pendidikan Ki Dewantoro kita harus menulis sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kalau zamannya mungkin sama, tapi alamnya berbeda. Apa yang dimaksud alam? Lingkungan keluarga, ya, lingkungan mereka tinggal, kemudian dengan siapa mereka bersosialisasi, itu berpengaruh Bapak Ibu. Nah, maka tugas kita luar biasa menuntut mereka dengan bagaimana? Sesuaikan dengan kodrat alamnya. Mungkin yang kita terapkan di A, di B memang tidak bisa karena kodrat alamnya berbeda. Bagaimana menumbuhkan kesadaran? Nah, kesadaran yang luar biasa itu tidak bisa menggunakan lima kontrol yang tadi kita paksakan. Luar biasa tadi sudah menggunakan segitiga resolusi. Itu kalau diterapkan terus-menerus itu siswa akan sadar dengan diri sendiri. Sadar secara praktik pribadi, sadar secara intrinsik dari dalam diri, tidak ada unsur paksaan. Artinya kalau kita menyadarkan seseorang itu tidak boleh secara paksaan dan lain sebagainya, harus dari dalam diri mereka sendiri. Kalau kesadarannya dari dalam diri itu nanti akan berubah. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi kita buat kesepakatan dan keyakinan kelas dulu. Mereka itu keinginannya berapa? Pasti keinginannya setiap kelas itu kan berbeda-beda. Nah, nanti kita akan mengarahkan ke budaya positif. Anak itu luar biasa mintanya pasti macam-macam. Nah, nanti kita terjunkan menjadi budaya positif. Nah, yang bagaimana? Ayo kita terjunkan. Misalnya anak mintanya, Pak, nulisnya saya pengen dihargai teman, saya pengen kan beda-beda ya. Nanti kita buat di situ berarti saling menghargai itu aja buat. Nah, keyakinan kelas yang dibuat di kelas saya itu contohnya seperti ini. Sebentar. Menciptakan program kebijakan kelas. Nah, tuh. Ini keyakinan di kelas 5 ya, nilai kebajikan yang kita terapkan di situ ya, karena bentuknya video jadi ya, saya tahan dulu. Benar. Gimana tadi? Nah ini ya, Ibu. Jadi nilai-nilai disiplin, sopan santun, ketertiban, tanggung jawab itu menjadi prioritas utama. Kita jangan mengambil disiplin positif terlalu banyak, nanti penerapannya akan kesulitan. Nah, yang ini dari berdasarkan apa? Berdasarkan kesepakatan bersama. Pertama disiplin dari bawah, ayo hadir sekolah pada kelas tepat waktu. Ini
yang masih menjadi momok sulit Bapak Ibu. Sulitnya luar biasa, saya paham kita di sekolah itu tugasnya banyak sekali ya, tetapi minimal kalau sudah kita buat proses keyakinan pas seperti ini ya tetap anak kita nomor satukan. Artinya kita menghadap pada murid ya, minimal mereka jangan sampai di hari itu tidak mendapatkan pembelajaran yang dapat menjadi pengalaman belajar bagi mereka ya. Kemudian sopan santun ini utama, ini sopan santun, bersikap sopan dan saling menghormati, ini kesepakatan bersama. Nah ini, apakah hari ini kita buat poster seperti ini yang bersama bisa langsung diterapkan? Tidak. Nah pada waktu ada kejadian kasus masalah, maka kita akan kembalikan ke keyakinan bersama atau kesepakatan yang kita buat bersama di kelas itu. Nah, kamu berbuat seperti itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Dan nanti anak akan termotivasi untuk sadar secara pribadi atau secara intrinsik dari dalam diri. Itu seperti itu. Nah, kalau sudah sadar secara intrinsik dalam diri, itu nanti walaupun alamnya itu juga akan berpengaruh, mereka tinggalnya di mana sih? Ya makanya home visit itu penting. Penting sebenarnya Bapak Ibu guru ya. Kita di samping silaturahim dengan orang tua, kondisi siswa kita sebenarnya seperti apa sih? Nah, tapi tugas kita memang luar biasa banyaknya. Jadi home visit itu waktunya kapan ya? Kalau memang kita dimaksimalkan untuk totalitas di pendidikan itu ya akhirnya yang lain tidak akan dapat waktu. Makanya manajemen waktu harus dibuat. Saya kemarin berusaha untuk home visit, saya kemarin ke Kelurahan Pak, itu jam istirahat kedua gitu, ke tempatnya Rahman Pak Sudir menanyakan hal karena ada masukan, maka saya harus datang ke sana. Kemarin jam 12 di samping yang usaha terakhir terus ke tempatnya siapa itu siang pas setelah istirahat. Saya tujuannya ya ini biar kesadaran secara mandiri itu muncul karena usahanya juga diperhatikan seperti itu. Ternyata luar biasa pada waktu kita perhatikan mati-mati ya. Nah, mungkin seperti itu saya mungkin karena kodrat alam yang berbeda, kita kuncinya adalah kodrat alam dan menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka secara mandiri, pelan-pelan bertahap, step by step. Nanti pasti ada perubahan, ya. Perubahan yang saya rasakan walaupun berjalan beberapa bulan, walaupun ini belajar di rumah, saya tidak melakukan tugas, tapi tugas yang masuk di tempat saya luar biasa, Bapak Ibu ini kalau lihatnya masuk tidak di sini ya. Jadi semua anak, bahkan saya tidak meminta untuk mengumpulkan tugas untuk hari kemarin. Mereka meminta, Pak, kan saya belajar di rumah, hari ini mau belajar apa Pak? Berarti mereka sadar saya harus belajar hari ini. Sengaja saya kemarin tidak kasih tugas, mereka meminta sendiri itu ada di GPA-nya. Maka saya arahkan, kamu belajarnya ini saja, nanti bersama teman-teman ya. Makanya kemarin saya home visit itu ada yang kesulitan, saya sempatkan walaupun cuma 5 menit, saya harus datang karena ada yang berkebutuhan. Yang penting masih jam dinas kita, seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya. Di samping saya tugas banyak, saya harus menyempatkan. Kemarin pembuatan demonstrasi kontekstual belum selesai sebenarnya. Ya, di telepon Pak Riki, saya ingat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus menegur murid menghambat pada murid. Akhirnya apapun yang terjadi, saya usaha seperti itu. Ya, tetapi apa Bapak Ibu, manusia itu jangankan sifat, keimanan itu juga naik turun Bapak Ibu ya. Nah makanya kesadaran seperti ini harus dilakukan bersama-sama biar semuanya tahu, saling debat tulang. Tujuannya apa? Nanti saling mengingatkan kalau lupa Pak. Saya juga manusia pasti lupa. Nanti yang lain pada waktu sama-sama tahu kan akhirnya saling mengingatkan, Pak, nah itu ada yang mengingatkan. Tidak jalan sendiri-sendiri lah, itu seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Esa, oke? Masih ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kalau ada hal-hal yang bisa diterapkan untuk kebaikan sekolah kita, terutama di
budaya positif, mari kita terapkan bersama-sama, kita belajar bersama, kita awali dengan kita membuat keyakinan kelas bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu apapun yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Ya, usaha adalah kewajiban. Ya, walaupun hasil Tuhan yang menentukan, manusia wajib untuk berusaha untuk berikhtiar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Anda moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sumangga atas penjelasannya dan alhamdulillah kita semua jadi mengerti apa saja yang harus kami lakukan dan bagaimana nanti cara kita melakukannya, insya Allah satu persatu bisa kita pahami nih Bapak Ibu. Jadi dari budaya positif di sekolah ini kesimpulannya itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid nih Bapak Ibu, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Cukup sekian, kami selaku moderator menyampaikan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat ya? Sehat. Senang? Bahagia hari ini? Bahagia. Sehat, senang, bahagia gitu. Sehat, senang, bahagia. Oke, tepuk tangan dulu. Kegiatan hari ini kita akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan positif yang kamu buat bersama, nanti kita sepakati ya, kamu tuliskan dalam kertas ini, pada ini. Nanti setelah apa yang kamu tuliskan sesuai dengan keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai positif, kamu nanti pasang di sini ya. Kita buat kesepakatan bersama kira-kira apa saja yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ada pertanyaan atau tidak? Ada apa silakan kelas. Ini saya bagikan ya. Nanti silakan. Adli, kenapa kamu selalu berangkat sekolah kesiangan? Saya tadinya kesiangan Pak. Oh, kamu kesiangan ya. Apa penyebabnya kamu bangun kesiangan? Saya tidurnya kemalaman Pak. Oh ya, pasti kalau kamu tidurnya kemalaman, pasti bangunnya akan siang, itu wajar. Tapi apakah tidak ada orang yang bisa diajak untuk membangunkan kamu lebih awal? Ada Pak, ibu dan kakak saya. Selain itu, ada alat nggak yang bisa untuk bantu kamu bangun lebih awal? Ada Pak, alarm. Oh, alarm. Ya. Nah, kira-kira kalau kamu sering terlambat ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Pak. Oh belum. Kedepannya mau kamu gimana? Saya akan tidur lebih
bangunnya tidak siang sehingga tidak terlambat sekolah. Ya Pak ya, luar biasa. Satu dulu Pak ya. Oke, terima kasih. Umi, saya mau tanya sama kamu, kenapa tadi pada saat jam pembelajaran kamu makan di kelas? Saya lapar Pak. Oh lapar. Apakah kamu belum sempat sarapan waktu di rumah? Belum. Penyebabnya apa kamu belum sarapan? Karena saya bangun kesiangan. Oh bangun kesiangan ya. Ada nggak di rumah sudah disiapkan sarapan pagi belum? Sudah. Sudah, ya. Berarti karena bangun kesiangan sehingga belum sempat sarapan, ya. Ada nggak yang di rumah mengingatkan supaya kamu sarapan dulu atau bangunnya tidak kesiangan? Ibu, ya. Sudah menyuruh kamu untuk sarapan dulu, ya. Nah, kira-kira makan di kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum. Oh belum. Nah, kedepannya mau bagaimana? Mau bangun lebih awal dan makan dari rumah atau makan sebelum pelajaran dimulai. Oh iya iya itu ya. Kita bisa ya. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wando, kesalahan yang saya lakukan tidak berujung pada penghukuman. Saya mendapat kesadaran setelah diajak berdiskusi. Semoga ke depan saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak, saya tidak dihukum. Saya sadar apa yang saya lakukan salah. Kedepannya saya akan lebih baik lagi dan tidak makan saat jam pelajaran.